Hakim anggota 1 dan Hakim anggota 2 siap. Siap. Panitera, rohaniawan, dan petugas siap. Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan agenda pembacaan gugatan dan jawaban gugatan pada perkara wan prestasi nomor 50/PDT-G/2019/PN SLW antara Rozikin sebagai penggugat melawan Tarmono sebagai tergugat pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Januari 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat dan pihak tergugat hadir pada persidangan hari ini? Hadir Yang Mulia. Hadir Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk membacakan gugatannya? Siap Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, mohon untuk memperhatikan gugatan yang akan dibacakan. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Surat gugatan wan prestasi. Majelis Hakim yang terhormat, kuasa hukum yang kami hormati, saudara penggugat dan saudara tergugat serta persidangan yang saya muliakan. Adapun dalil-dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tahun 2013 tergugat mencalonkan diri sebagai kepala desa Kedubungkus sampai akhirnya terpilih menjadi kepala desa Kedubungkus periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Dalam proses pencalonan tersebut, tergugat meminjam dana kepada penggugat total sebesar 250 juta untuk biaya proses pencalonan sampai dengan pelantikan. Pihak tergugat berjanji akan mengembalikan bila mana sudah menjabat sebagai kepala desa, tetapi dalam perjalannya waktu pengembalian itu tidak dilakukan atau ingkar. 2. Bahwa atas sikap ingkar janji dari tergugat tersebut, penggugat telah berulang kali menagih baik sendiri maupun pihak ketiga, namun tergugat selalu berkelit dan menghindar. 3. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat, sesuai tertuang dalam bukti kesepakatan di mana tergugat bersedia membayarkan dana penggugat uang tersebut dalam 3 tahap, yaitu tahap 1 bulan Juni tahun 2016 sebesar 250 juta, tahap 2 bulan Juni tahun 2017 sebesar 100 juta, tahap 3 bulan Juni tahun 2018 sebesar 100 juta. Akan tetapi tergugat tidak beretikat baik dalam melaksanakan komitmen perjanjian tersebut. 4. Bahwa penggugat telah berupaya menagih sehingga mengirimkan somasi teguran sekaligus penagihan kepada tergugat terkait dengan uang yang belum dilunasi atau belum dibayar tersebut. 5. Bahwa dengan ini penggugat merinci kerugian sebagai berikut. Bahwa pada tahun 2016 tergugat telah melakukan angsuran sebanyak 3 kali melalui orang yang bernama Ali Masud dengan perincian sebagai berikut. Angsuran pertama 10 juta, angsuran kedua 5 juta, angsuran ketiga 5 juta, total 20 juta. Sehingga kurang bayar adalah 230 juta. 6. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri Slawi, tergugat tidak pernah beretikat baik untuk memberikan apa yang seharusnya menjadi hak penggugat. 7. Bahwa perbuatan tergugat yang sudah berkali-kali mengingkari janji dengan mengabaikan semua bentuk penagihan, yakni tidak berikat baik melaksanakan prestasi yang saat ditagih setidaknya melalui surat perjanjian tertanggal 1 Juni 2016 dan tidak mengindahkan somasi dari penggugat sehingga layak dan patut perbuatan tergugat untuk dinyatakan ingkar janji atau wan prestasi. 8. Bahwa jika dilihat waktunya, maka penggugat merasa perlu memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Slawi melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo agar supaya menghukum tergugat untuk menetapi janjinya. Dan pertimbangan penggugat sangat dirugikan karena uang tersebut sedianya akan digunakan penggugat sebagai modal bisnis. 9. Bahwa terkait kerugian penggugat tersebut, layak dan patut tergugat untuk dikenakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat perbuatan hukum dari tergugat, sesuai pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur tentang wan prestasi. 10. Bahwa penggugat memohon agar tergugat dinyatakan sebagai perbuatan wan prestasi, maka kerugian pokok dari penggugat adalah sebesar 230 juta. 11. Bahwa apabila uang sejumlah 230 juta disimpan di bank, maka jelas penggugat akan menikmati keuntungan berupa bunga bank sebesar 6%. Oleh karena itu, patut dan layak tergugat dihukum membayar bunga berjalan sebesar 6% sesuai ketentuan pasal 1350 KUH Perdata. 12. Bahwa akibat perbuatan tergugat yang sederajat mengakibatkan kerugian nyata dari penggugat akan laba atau keuntungan per bulan semestinya dinikmati oleh penggugat, yang dalam teori hukum dapat dikategorikan sebagai suatu kerugian yang nyata yang apabila penggugat kalkulasikan maka sebesar 5 juta per bulan. 13. Bahwa karena perbuatan sederajat wan prestasi dari tergugat telah menimbulkan kerugian yang luar biasa dan berefek domino terhadap usaha yang dirintis oleh penggugat dengan para mitra penggugat, maka dengan ini penggugat merinci kerugian material sebagai berikut. Uang kekurangan bayar 230 juta, besaran bunga bank yang layak 6%, total 95.899.396 rupiah, besaran laba yang semestinya didapat oleh penggugat total 360 juta, total keseluruhan 650.899.396 rupiah.
14. Bahwa akibat sedira janjinya tergugat telah menimbulkan kerugian imaterial yang sangat besar sehingga status penggugat adalah seorang pengusaha swasta, bahwa perbuatan daripada tergugat telah menimbulkan kerugian besar selain kerugian material. Penggugat juga menderita kerugian imaterial yang bila penggugat rinci adalah sebagai berikut. Biaya dalam hal mencari solusi sehingga totalnya 30 juta, biaya menggunakan pihak ketiga 50 juta, rasa malu kepada keluarga total 500 juta. Total keseluruhan adalah 580 juta. 15. Bahwa oleh karena penggugat khawatir akan niat baik dari tergugat dalam hal menyelesaikan perkara ini, maka patut dan layak penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Selawi, Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik tergugat berupa sebuah rumah milik tergugat yang beralamat di Desa Kedung Bungkus, RT 2 RW 2 Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. 16. Bahwa cukup alasan menurut hukum untuk memohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada perset, banding, atau kasasi. 17. Bahwa penggugat sangat ragu akan niat baik tergugat dalam menjalankan putusan, maka layak dan pantas penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta per hari apabila tergugat lalai dalam menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan dalil-dalil fundament kompetensi yang telah disampaikan di atas, penggugat dalam kesempatan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selawi Kelas 1B pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah ingkar janji. 3. Menghukum tergugat untuk membayarkan kerugian material penggugat, yakni total keseluruhan 360 juta, ralat 685.899.396 rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayarkan kerugian imaterial penggugat, total 580 juta. 5. Menyatakan demi hukum sah dan berharga peletakan sita jaminan harta milik tergugat berupa sebuah rumah milik tergugat yang beralamat di Desa Kedung Bungkus RT 2 RW 4 Kecamatan Tarut Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. 6. Menghubung tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta per hari apabila tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verset, banding, atau kasasi. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian gugatan yang kami ajukan. Hormat kami, tim kuasa hukum penggugat. Mujadid and Partners. Sekian dari kami yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah telah memahami isi gugatan tersebut? Kami memahaminya yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap untuk membacakan jawaban gugatannya? Jika siap, silakan dibacakan jawaban gugatannya, dan kepada pihak penggugat, mohon untuk memperhatikan. Baik yang mulia, kami sudah siap dengan jawaban gugatan kami dan berikut akan kami bacakan. Jawaban gugatan. Dalam eksepsi, gugatan penggugat tidak terang dan kabur. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak jelas dan kabur. Dalam pokok perkara, yang pertama, bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang berhubungan. Yang kedua, bahwa tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat, baik dalam posita gugatan maupun petitum gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh penggugat dalam pokok jawaban perkara ini. Yang ketiga, bahwa tergugat menolak dalil posita penggugat pada nomor 1 dan 2 yang mendalilkan bahwa tergugat telah meminjam dana kepada penggugat sebesar 250 juta rupiah pada tanggal 1 Juni 2016. Yang keempat, bahwa terhadap dalil posita penggugat nomor 3, tergugat menolak terkait dengan surat kesepakatannya, sebab surat perjanjian yang dibuat tertanggal 1 Juni 2016 adalah penuh dengan tekanan dan tidak dalam keadaan bebas. Yang kelima, bahwa terhadap dalil posita penggugat nomor 5 yang menjelaskan bahwa adanya kurang bayar sisa hutang tergugat sejumlah 230 juta rupiah secara tegas ditolak oleh tergugat. Sebab penggugat harus membuktikan terlebih dahulu apakah benar ada kesepakatan perjanjian hutang piutang sebesar 250 juta rupiah sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tertanggal 1 Juni 2016. Yang keenam, bahwa tergugat akan menyampaikan terhadap bantuan sukarela dari pihak keluarga yang diberikan secara saat pencalonan tergugat
sebagai calon Kades Kedung Bungkus tahun 2013 yang akhirnya menjadi sebuah hutang adalah bukan sebesar 250 juta rupiah. Yang ketujuh, bahwa dari dana bantuan sukarela tersebut tergugat akan memperhitungkan dana-dana bantuan dari mertua tergugat yang menjadi hak tergugat yang masih dipegang oleh penggugat. Yang kedelapan, berdasarkan perhitungan fakta hukum pada posita nomor 6 dan nomor 7 tersebut di atas, maka tergugat hanya menerima bantuan sebesar 180 juta rupiah dan telah mengembalikan lebih dari yang diberikan oleh penggugat, yakni sebesar 208.500.000 rupiah, sehingga tergugat tidak pernah melakukan ingkar janji. Yang kesembilan, bahwa tergugat menolak secara tegas dalil-dalil posita penggugat pada nomor 6 sampai nomor 9 bahwa tergugat tidak merasa pernah ada ingkar janji. Yang ke-10, bahwa tergugat menolak secara tegas dalil-dalil posita penggugat pada nomor 10 sampai dengan nomor 13 yang menguraikan tentang kerugian material. Nomor 11, bahwa tergugat juga menolak secara tegas dalil posita penggugat pada nomor 14 terkait kerugian imaterial. Kerugian yang didalilkan sangat tidak berdasar dan harus ditolak. Yang ke-12, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil posita penggugat pada nomor 15, nomor 16, dan nomor 17 karena tidak berdasar sama sekali. Yang ke-13, bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat selain dan selebihnya. Bahwa berdasarkan segala uraian dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara tersebut di atas, untuk itu tergugat mohon majelis hakim agar dapat menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam eksepsi. Yang pertama, mengabulkan eksepsi dari tergugat. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dan yang ketiga, menghukum penggugat membayar biaya perkara secara seluruhnya. Sekian Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih. Apakah pihak penggugat telah memahami isi dari jawaban gugatan tersebut? Kami telah memahami isi jawaban gugatan dari pihak tergugat, Yang Mulia. Apakah dari pihak penggugat akan mengajukan replik? Iya, Yang Mulia. Kami akan tetap pada gugatan kami. Dan apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik? Iya Yang Mulia, kami tetap pada jawaban gugatan kami. Baik, dikarenakan pihak penggugat telah mengajukan replik dan pihak tergugat telah mengajukan duplik, maka agenda pembacaan gugatan dan jawaban gugatan dianggap telah selesai. Sidang hari ini dicukupkan dan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dengan pengajuan bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada persidangan selanjutnya terhitung 7 hari dari sekarang. Pada tanggal berapa, Panitera? Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, Yang Mulia. Terima kasih. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 dengan agenda pembuktian. Mohon kepada para pihak untuk dapat tetap hadir di persidangan selanjutnya tanpa adanya surat panggilan resmi dari pengadilan. Demikian, sidang ditunda.